Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan kami dari tim Siakadu UPT TIK Universitas Lampung. Pada kesempatan ini kami ingin mencoba memberikan gambaran tentang fasilitas baru yang ada di dalam Siakadu Unila. Khususnya mudah-mudahan ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu dosen di Universitas Lampung yang menggunakan Siakadu. Di dalam menu perkuliahan, kemudian kelas dan jadwal ini terdapat menu Gen X ya, atau gen ini generate ya, karena bingung memberi nama jadi kami berikan nama Gen X. Gen X ini digunakan untuk mempermudah pengisian laporan pelaksanaan perkuliahan. Kalau kita kembali ke selama ini yang sudah biasa dilakukan, jadi di dalam mengisi pelaksanaan perkuliahan ya, ini kan biasanya kita masuk ke dalam jadwal perkuliahan, kemudian kita mengisi, ini klik edit ya, kita mengisi status ya, statusnya yang tadinya terjadwal ini menjadi selesai, kemudian rencana materi ya, misalkan ini adalah diisi dengan misalkan kontrak kuliah, realisasi juga kontrak kuliah ya. Kemudian dosen yang hadir ya, ini kita simpan. Ya, seperti ini yang biasanya kita lakukan selama ini. Kalau dilihat di presensi kelas, ya ini hasilnya seperti ini. Proses ini dilakukan untuk 16 atau 32 pertemuan. Ya. Kalau untuk contoh ini, karena ini adalah mata kuliah yang ada praktikumnya, jadi ini ada 32 kali pertemuan. Kemudian ini adalah mata kuliah yang mempunyai kelas paralel ya. Jadi proses yang sama ini dilakukan terhadap kelas yang lainnya. Proses ini ya sebenarnya sederhana ya, hanya mungkin menjadi apa ya, ya membutuhkan waktu khusus buat Bapak Ibu dosen untuk meluangkan waktunya mengisi laporan pelaksanaan perkuliahan. Ya. Jadi barangkali ini ya cukup menyita waktu ya, seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kami mencoba
membuat fasilitas baru yang mudah-mudahan dapat mempermudah di dalam pengisian laporan pelaksanaan perkuliahan. Untuk mengisi ini, Bapak Ibu dapat menggunakan perangkat pengolah kata ya. Jadi kita menyiapkan isi dari rencana materi dan realisasi materi. Ya. Karena ada 32 pertemuan ya, jadi saya membuat ini ada 32 isian ya. Nah ini kalau mengisinya ini tidak perlu menggunakan nomor ya. Jadi baik, mungkin ini saya minimize dulu ya. Jadi ini menggunakan mana ya? Menggunakan numbering ya, numbering ini. Ya, jadi waktu mengisinya tidak perlu pakai nomor ya, tapi nomor ini kita buat menggunakan numbering ya. Sebenarnya untuk mempermudah di dalam pengisian ya. Mata kuliah yang untuk contoh ini ada 32 kali pertemuan ya, 16 kali kuliah dan 16 kali praktikum. Jadi kita membuat 32 isian ya. Kemudian ini untuk mempermudah di dalam melihat isinya ya. Jadi yang warna hitam ini adalah rencana materi, kemudian yang warna merah ini adalah realisasi materi. Yang nomor 1 ini adalah kuliah, yang nomor 2 praktikum, nomor 3 kuliah, nomor 4 praktikum ya. Jadi nomor ganjil ini adalah kuliah, yang nomor genap adalah praktikum. Nah, masing-masing data ini dipisahkan dengan menggunakan titik koma. Jadi ini rencana materi 1, kemudian titik koma, realisasi materi 1 ya. Kemudian diakhiri dengan titik koma lagi ya. Kemudian rencana materi kedua ini ya, kemudian titik koma, realisasi materi yang kedua titik koma ya. Jadi tiap-tiap isian itu diakhiri dengan titik koma ya. Nah, kecuali untuk yang terakhir ini tidak menggunakan titik koma. Jadi ini adalah pertemuan ke-32 ya. Berarti ini adalah rencana materi pertemuan 32 dan ini adalah realisasi materi pertemuan 32. Ya. Nah, kalau sudah diisi ini maka numberingnya dihilangkan ya. Nah, kemudian ini kita coba salin ya, di copy. Sebaiknya dokumen ini juga disimpan ya, supaya nanti kalau dibutuhkan untuk kelas yang lainnya ini dapat digunakan kembali. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang generate X ya. Jadi masuk ke perkuliahan, kelas dan jadwal, kemudian generate X ya. Pilih ini, kita pilih periodenya ya, semester kapan, kemudian program studinya ya, kemudian kelasnya adalah saya untuk contoh dasar-dasar pemrograman ya.
dasar-dasar pemrograman yang kelas A ini ya. Ini kemudian isi materinya ini kita paste ke sini ya. Jadi yang dari Microsoft tadi di copy kemudian di paste ya ke dalam isian materi ya. Kemudian kita klik proses ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita masuk lagi ke dalam kelas kuliah ya. Kelas kuliah tadi adalah yang kelas A, kemudian jadwal perkuliahan ya. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan pertemuan ketiga berarti ini di detail ya. Maka ini pertemuan ketiga sudah ada isinya ya, sudah ada isinya. Pertemuan ketujuh misalkan ya, ini sudah ada isinya yang bisa dicek dengan presensi kelas ya. Jadi ini sudah diisi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke 32 ya. Namun untuk dosen mata kuliah ini tetap harus diedit secara manual ya. Ya, mungkin kita coba lagi untuk kelas yang B ya. Jadi kalau kita lihat dasar-dasar pemrograman yang kelas B ya, jadwal perkuliahan ya, ini kan rencana materi dan realisasi materi masih kosong ya. Pertemuan ketiga rencana dan realisasi materi masih kosong ya. Nah, kita coba proses jadi masuk ke Gen X ya, pilih mata kuliahnya dasar-dasar pemrograman yang kelas B ya. Karena tadi sudah ya mungkin kita ulang kembali ya. Jadi masuk ke pengolah kata ini kita copy ya, kemudian masuk ke Siakadu yang isi materi ini kita paste ya. Kemudian di proses dengan mengklik lihat di tab yang baru ya. Kemudian kita masuk ke kelas kuliah, kemudian pilih dasar-dasar pemrograman yang kelas B ya. Di presensi kelas ya, ini sudah masuk materinya ya. Demikian penjelasan kami tentang bagaimana menggunakan menu Generate X ya, yang digunakan untuk mengisi realisasi rencana dan realisasi ya, serta mengklik sudah selesai ya. Meskipun demikian ya, ini tetap harus walaupun sudah selesai ya, tapi kan tetap harus dilaksanakan sampai dengan akhir semester. Ya, demikian penjelasan kami tentang menu Generate X ya, yang ya mudah-mudahan mempermudah apa yang selama ini dikerjakan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.